اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah bin Barak bin Muhammad Qaddasallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejemberan Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian. Janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nastapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang,
ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat Al-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ribahlah jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya, budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita. Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang pertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti pujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Tatapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untaian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti oleh orang lain. Mesti menyayangi orang yang membenci. Bikaromati
سيدنا مرشدنا في هذا الزمان الشيخ محمد عبد الرشيد والمصلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.